Om Swastiastu. Di sini saya Igede Yogiswara dengan NIM 2013 031012 akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum kimia organik pada topik pembuatan minyak VCO atau Virgin Coconut Oil. Judul dari praktikum ini yaitu pembuatan minyak VCO dengan teknik isolasi sederhana. Adapun tujuan dari diadakannya praktikum ini atau tugas proyek ini yaitu yang pertama untuk mengetahui cara pembuatan minyak VCO dengan menggunakan teknik isolasi sederhana. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui komponen apa saja yang terkandung dalam minyak VCO, sifat dari minyak VCO serta manfaatnya bagi kita. Sebelum masuk ke praktikum, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai landasan teorinya. Minyak VCO sendiri merupakan jenis daripada minyak kelapa. Nah, yang pertama, apa sih itu minyak kelapa? Nah, minyak kelapa itu merupakan suatu minyak nabati yang dihasilkan dari daging buah kelapa. Nah, minyak kelapa ini ada bermacam-macam jenisnya, tergantung kita bisa klasifikasikan berdasarkan cara pembuatannya. Yang pertama itu ada RBD coconut oil atau minyak kelapa RBD. Nah, minyak kelapa RBD ini merupakan minyak kelapa yang dibuat dengan cara kering, di mana diproses dengan penambahan bahan kimia untuk pemurniannya atau refine R, memutihkan, bleaching B, dan menghilangkan aroma yang kurang sedap, deodorize D. Jenis minyak kelapa yang kedua yaitu ada traditional coconut oil atau minyak kelapa tradisional. Nah, minyak kelapa tradisional ini adalah minyak kelapa yang dibuat dengan cara basah atau lebih dikenal dengan cara tradisional. Biasanya pembuatannya menggunakan alat-alat tradisional yang masih sederhana. Yang ketiga ada VCO atau Virgin Coconut Oil. Virgin Coconut Oil atau VCO ini itu dihasilkan dari daging buah kelapa segar yang prosesnya itu dengan pemanasan yang terkendali atau pemanasan dengan suhu rendah atau bisa juga tanpa adanya pemanasan. Nah, prosesnya ini mirip dengan pembuatan minyak kelapa tradisional. Namun bedanya suhunya di sini dikontrol atau dikendalikan. Tujuannya yaitu agar kandungan-kandungan senyawa yang tidak stabil atau tidak tahan terhadap panas itu agar tetap tidak hilang dari minyak itu sendiri. Ini merupakan gambaran dari Virgin Coconut Oil atau VCO. Minyaknya itu jernih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber daripada minyak itu sendiri atau minyak kelapa atau VCO itu sendiri, di mana sumbernya yaitu saja adalah berasal dari buah kelapa. Nah, kelapa ini secara ilmiah diberi nama Cocos nucifera dengan kingdom Plantae, subkingdomnya ada Trichobiont, divisi Magnoliophyta, subdivisinya Spermatophyta, kelasnya Liliopsida,
subkelasnya Areciadae, ordonya Aricales, famili Ariceae, genusnya Coccus, dan spesiesnya Coccus nucifera L. Pohon kelapa ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama dia memiliki biji tertutup tunggal. Nah, bisa kita lihat pada buahnya itu dia bijinya hanya satu, yaitu buahnya sendiri dan tertutup. Yang kedua, bunganya. Bunga kelapa ini majemuk. Bunganya itu berbentuk majemuk. Yang ketiga, kelapa ini dia memiliki akar yang serabut. Yang keempat, pohon kelapa itu tidak bercabang. Dan yang kelima, daun dari pohon kelapa ini menyirip. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode yang biasanya digunakan untuk mengolah minyak kelapa. Yang pertama yaitu adalah pemanasan. Nah, pemanasan di sini yaitu santan kelapa yang telah didapatkan dari buah kelapa itu dipanaskan atau dididihkan sehingga nanti akan protein kelapa atau santan kelapa itu akan terpecah molekulnya dan menghasilkan minyak. Nah, untuk pemanasan pembuatan VCO itu digunakan pemanasan bertahap dengan suhu yang dikontrol ya atau suhu rendah. Nah, pada pemanasan bertahap yaitu dengan cara pembuatannya mirip seperti pemanasan tradisional, namun yang berbeda yaitu terletak pada suhu pemanasannya seperti yang saya katakan tadi, di mana pemanasan bertahap ini suhu yang digunakan yaitu berkisar antara 60 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Nah, apabila suhu mendekati angka 75 derajat Celcius, maka apinya akan dimatikan atau suhunya mendekati angka 60 derajat Celcius, apinya dinyalakan lagi. Metode yang kedua yaitu metode fermentasi. Nah, fermentasi ini merupakan kegiatan mikroba pada bahan pangan, sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Nah, mikroba yang umumnya terlibat dalam fermentasi ini yaitu bakteri, kamir ataupun kapang. Nah, pada pembuatan minyak kelapa dengan metode fermentasi ini, santan yang diperoleh itu dimasukkan ke dalam wadah dan didiamkan selama 1 jam. Nah, sehingga akan terbentuk 2 lapisan, yaitu biang santan atau krim santannya yang terdapat pada bagian atas dan air pada bagian bawahnya. Nah, krim santan atau biang santan ini kemudian akan dimasukkan sebuah mikroorganisme, yang misalnya dimasukkan ragi ataupun bisa dengan bantuan enzim juga bisa, ya misalnya dengan enzim yang terdapat pada buah nanas atau yang lainnya. Nah, untuk fermentasi yang sering digunakan yaitu biasanya digunakan ragi tempe dengan perbandingan 5:1. Di mana 5 misalnya 5 bagian krim atau biang santan itu diisi dengan 1 ragi tempe. Pada proses fermentasi ini dianggap selesai jika sudah terbentuk 3 buah lapisan, yaitu ada lapisan air pada bagian bawahnya, blundo di bagian tengah,
dan pada bagian atasnya terdapat lapisan minyaknya. Nah, setelah minyaknya sudah terpisah, yaitu pada bagian atas, kemudian minyak ini akan diambil. Bisa menggunakan sendok ataupun pipet untuk lebih memudahkan dalam pengambilan minyaknya. Metode yang ketiga yaitu pengasaman ya. Nah, cara atau metode pengasaman ini tidak memerlukan pemanasan. Sehingga minyak yang dihasilkan itu bening, tidak cepat tengik dan daya simpannya sekitar lama ya, cukup lama, 10 tahun. Di mana santannya didiamkan pada metode ini sampai terbentuk krim dan skim. Kemudian bagian skimnya itu atau biang santannya itu ditambahkan beberapa mililiter ya asam cuka ke dalam biang santan atau krim santannya. Kemudian diambil kertas lakmus dan dicelupkan ke dalam larutan atau campuran santan cuka ini, kemudian dicek pH-nya. Nah, jika pH-nya kurang dari 4,3, maka akan ditambahkan lagi asam cukanya. Jika pH-nya lebih dari 4,3, maka akan diencerkan dengan cara penambahan air. Nah, jika pH yang dikehendaki sudah sesuai atau sudah sesuai dengan prosedur, maka campuran ini didiamkan selama 10 jam hingga terbentuk minyak, londo, dan air untuk 3 lapisan. Nah, airnya ini dibuang dan minyaknya diambil ya dengan menggunakan cara seperti tadi, dan juga untuk mendapatkan minyak yang lebih jernih bisa disaring. Metode yang keempat yaitu dengan metode pancingan. Nah, metode pancingan ini yaitu santannya didiamkan sampai terbentuk krim atau biang santan dan airnya. Nah, biang santan atau krim ini kemudian dicampur dengan suatu minyak yang digunakan untuk memancing munculnya minyak dari biang santan ini. Perbandingannya yaitu 1:3. Nah, sambil terus diaduk ya hingga merata. Lalu campuran ini didiamkan kurang lebih selama 7-8 jam sampai terbentuk minyak, blondo, dan air. Kemudian minyak PCO atau minyak yang dihasilkan ini dipisahkan seperti cara yang tadi. Yang keempat yaitu dengan metode enzimatis. Nah, metode enzimatis ini hampir mirip dengan metode fermentasi, namun bedanya jika fermentasi secara umum menggunakan mikroorganisme, misalnya mikroorganisme pada ragi tempe, sedangkan pada enzimatis ini menggunakan suatu enzim ya. Misalnya menggunakan enzim yang terdapat pada buah nanas ataupun enzim lainnya yang dapat membantu untuk memecah molekul protein minyak kelapa ini sehingga dihasilkan molekul yang lebih sederhana dan akhirnya akan terbentuk minyak. Metode yang selanjutnya yaitu sentrifugasi. Nah, sentrifugasi ini menggunakan suatu alat atau sentrifugat di mana campuran atau santan minyak kelapanya itu disentrifugasi sehingga akan terbentuk
minyak ya di sana. Dan metode yang selanjutnya yaitu metode spontan. Nah, metode spontan ini yaitu di mana pembuatannya hanya dengan mendiamkan santan ya hingga dia membentuk 2 lapisan, kemudian bagian airnya itu dibuang dan biang santannya didiamkan lagi selama 24 jam ya, bisa kurang lebih 24 jam sampai di sana akan terbentuk minyaknya. Nah, metode spontan ini dapat terjadi karena di dalam santan kelapa itu mengandung suatu enzim ya. Nanti kita bahas pada sub pembahasan enzim apa yang terkandung di dalam santan kelapanya. Selanjutnya kita masuk ke sub alat dan bahan. Nah, untuk alat yang digunakan pada proyek atau praktikum ini yaitu yang pertama ada baskom, yang kedua ada wadah plastik, yang ketiga ada kain bersih, yang keempat plastik, yang kelima tali rafia, ada alat pemarut, botol, gelas, sendok, pisau, pipet, saringan, kain dan tisu, kapas dan tisu. Untuk bahannya yaitu ada 2, yaitu tentu saja ada buah kelapa. Pastikan buah kelapa yang digunakan yaitu buah kelapa yang sudah tua dan air tentunya sebagai pelarutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sub prosedur kerjanya. Ini merupakan beberapa foto atau screenshot dari prosedur kerja yang saya lakukan. Untuk lebih jelasnya kita akan menyaksikan video yang telah saya buatnya. Video praktikum yang telah saya buat. Nah, yang pertama yaitu kelapanya dibersihkan dan diparut ya. Nah, kemudian parutan kelapa ini kita tambahkan dengan air ya, sekitar 1 atau 2 botol ya. Kemudian campuran kelapa dan air ini kita remas-remas agar santannya lebih mudah keluar. Nah, hasil dari yang kita remas ini kemudian kita saring agar mendapatkan santan yang terpisah dari ampasnya. Nah, kemudian santan yang sudah kita dapatkan ini kita masukkan ke dalam plastik ya. Lalu ikat dengan tali rafia ataupun dengan karet. Nah, setelah didiamkan kurang lebih 3 jam atau 4 jam akan terbentuk 2 lapisan. Lapisan biang santan dan airnya. Kemudian air ini kita buang ya. Kita ambil biang santan yang terletak pada bagian atasnya. Nah, kemudian biang santan ini kita masukkan lagi ke dalam plastik dan diamkan selama 18-24 jam. Nanti akan terbentuk 3 buah lapisan yaitu air, belundu dan minyaknya. Kemudian kita ambil minyaknya ya, bisa menggunakan pipet, kita tusuk di bagian layer minyak ya.
Nanti minyaknya akan keluar melalui pipet ya, menetes dia. Kita tunggu sampai semua minyaknya keluar ya. Nah, kemudian kita saring ya untuk lebih mendapatkan minyak yang jernih. Nah, ini hasilnya ya. Minyaknya itu jernih. Nah, itulah dia tadi video prosedur tahapan pembuatan minyak VCO-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke hasilnya ya, hasil dari praktikum yang telah kita lakukan tadi. Nah, untuk sampelnya yaitu tentu saja ada buah kelapa. Pastikan menggunakan buah kelapa yang tua agar lebih banyak atau lebih mudah mendapat minyaknya. Nah, untuk perlakuannya yang pertama, buah kelapa itu yang sudah tua itu diambil daging buahnya, lalu dicuci, diparut, dan diperas santannya. Kemudian santan dimasukkan ke dalam plastik dan ditutup dengan rapat bisa menggunakan tali rapia ataupun bisa menggunakan karet. Nah, dari prosedur ini kemudian santan yang telah kita masukkan ke dalam plastik itu kita diamkan beberapa jam. Nah, hasilnya yaitu kita bisa amati terbentuk dua lapisan, yaitu biang santan dan airnya. Ya, ini kita bisa lihat gambarnya. Ini air, ini biang santannya. Di bagian atasnya adalah biang santannya. Nah, kemudian setelah terbentuk biang santan, setelah beberapa jam itu, kemudian kita pisahkan biang santan itu dari airnya. Dan biang santan tadi dimasukkan lagi ke dalam plastik baru dan ditunggu selama kurang lebih 24 jam ya. Nah, setelah 24 jam atau kurang lebih 24 jam, kita bisa mengamati yaitu terbentuk 3 lapisan, yaitu air, nah, di bagian bawahnya air, dan blondonya di bagian tengah dia, dan pada bagian atas yaitu terdapat minyaknya ya, sudah jernih ini minyaknya. Nah, setelah itu kemudian minyak dipisahkan dengan pipet yang ditancapkan pada plastik. Kemudian minyak yang didapatkan itu disaring lagi dari pengotor-pengotornya, misalnya adalah blondo yang terikut ya dari pipet itu. Disaring menggunakan alat saring ya yang dilapisi dengan tisu ataupun kapas. Nah, setelah disaring kita akan mendapatkan sebuah minyak yang jernih ya, yang bebas dari pengotornya. Nah, dari satu butir kelapa itu bisa mendapatkan kurang lebih 125 ml ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sub pembahasan. Nah, pembuatan minyak VCO ini pada dasarnya prinsipnya yaitu di mana minyak dan air itu mempunyai polaritas yang berbeda. Di mana air adalah senyawa polar, sedangkan minyak adalah senyawa yang non-polar. Nah, suatu senyawa yang punya polaritas berbeda itu tidak saling melarutkan ya. Not like dissolve like. Jika dia sama ya, misalnya polar dengan polar, maka dia bisa saling melarutkan, ataupun non-polar dengan non-polar dia bisa saling melarutkan ya. Disebut dengan istilah like dissolve like.
Namun dengan adanya penstabil emulsi, yaitu yang berupa protein kelapa, maka air dan minyak ini dapat membentuk suatu emulsi yang sifatnya stabil dalam bentuk santan kelapa. Nah, untuk memisahkan minyak dan air ini, maka kestabilan emulsi santan itu harus kita ganggu atau kita rusak kestabilannya, sehingga nanti dia akan terpisah antara air dan minyaknya. Nah, pada pembuatan minyak VCO ini, yaitu kita memarut buah kelapanya. Nah, apa sih tujuan dari pemarutan ini? Nah, tujuan dari pemarutan ini tiada lain adalah untuk memperbesar luas permukaannya. Nah, dengan luas permukaan yang besar, maka akan lebih mudah untuk mengekstraksi atau mengeluarkan santannya. Nah, setelah kita mendapatkan santan, kemudian ditaruh dalam wadah tertutup, di mana akan terbentuk dua lapisan, yaitu biang santan dan airnya ya. Nah, biang santan ini kemudian kita masukkan ke dalam plastik atau bisa juga menggunakan non plastik ya, menggunakan wadah lain atau misalnya toples, ya, tapi itu ditutup dengan rapat ya. Pada nah, biang santan ini yang dimasukkan dalam plastik atau wadah tertutup ini akan terjadi proses pemecahan molekul protein oleh enzim yang terdapat pada santan kelapa tadi, sehingga akan membentuk suatu molekul yang lebih sederhana ya. Enzim ini adalah enzim lipase. Nah, enzim lipase ini dia akan memutus rantai-rantai peptida dari protein berat molekul tinggi menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Dan pada akhirnya akan menjadi peptida-peptida dan asam amino yang tidak berperan lagi sebagai emulgator dalam santan kelapa. Nah, sehingga antara minyak dan air ini akan memisah ya. Nah, protein akan menggumpal ya. Setelah minyak dan air ini dia memisah, protein itu akan menggumpal menjadi belundo ya, yang kita sebut dengan belundo. Sehingga mudah untuk dipisahkan dari minyaknya. Ini dia ya, ini air, ini belundo, dan ini minyaknya. Ya, ini merupakan suatu protein yang menggumpal ya. Dan ini adalah minyaknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kandungan kimia yang terdapat dalam minyak VCO. Nah, kandungan utama minyak VCO itu adalah asam lemak jenuh, yaitu sekitar 90%-nya. Dan asam lemak tak jenuh sekitar 10%-nya. Nah, asam lemak jenuh VCO ini didominasi oleh asam laurat. Nah, minyak VCO mengandung kurang lebih 53% asam laurat dan sekitar 7% asam kaprilat. Nah, keduanya ini merupakan asam lemak rantai sedang yang biasa disebut medium chain fatty acid atau MCFA. Nah, PCO ini mengandung 92% lemak jenuh, 6% lemak mono tidak jenuh, dan 2% lemak poli tidak jenuh ya, berdasarkan penelitian Wardani tahun 2007. Ini merupakan tabel
komposisi kandungan asam lemak pada minyak VCO ya. Kita bisa lihat ada asam kaproat, asam kaprilat, asam kaprat, asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam stearat, asam oleat, dan lain sebagainya ya. Dan ini merupakan presentasenya. Nah, selain mengandung asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh tadi, ternyata minyak kelapa VCO juga mengandung antioksidan ya, yang lumayan cukup tinggi. Nah, seperti alpha tocoferol dan polyphenol. Nah, kandungan tocoferol yaitu 0,5 mg per 100 gram minyak kelapa VCO-nya. Nah, tocoferol ini dia dapat bersifat sebagai antioksidan dan dapat mengurangi tekanan oksidatif. Nah, tekanan oksidatif ini yaitu suatu keadaan di mana tingkat oksigen reaktif intermediat itu atau reaktif oksigen intermediat atau ROI yang toksik melebihi pertahanan antioksidan endogen yang diakibatkan oleh adanya paparan sinar UV. Nah, ini dia saya juga menampilkan beberapa senyawa-senyawa utama yang terkandung dalam minyak VCO. Nah, senyawa utama yang pertama yaitu asam laurat. Nah, asam laurat ini juga sering disebut dengan asam dodekanoat ya, yaitu merupakan suatu asam jenuh yang berantai sedang atau disebut dengan middle chain fatty acid MCFI ya, yang tersusun dari 12 atom karbon. Nah, adapun sumber utama dari asam lemak ini yaitu terdapat pada minyak kelapa, di mana diperkirakan minyak kelapa mengandung kurang lebih 50% asam laurat. Nah, juga asam laurat ini sering ditemukan pada minyak biji sawit. Nah, untuk VCO sendiri atau virgin coconut oil itu mengandung kurang lebih 53% asam lauratnya. Kandungan utama yang kedua yaitu ada asam kaprilat. Asam kaprilat ini itu adalah suatu asam lemak jenuh yang memiliki 8 atom karbon yang dihubungkan oleh ikatan tunggal kovalen kuat dan diapit oleh ikatan hidrogen kovalen. Nah, salah satu karbon terminal memiliki ikatan ganda pada bagian atom oksigen dan terkait dengan gugus hidroksil dengan ikatan tunggal. Nah, VCO mengandung sekitar 7% asam kaprilat. Ini saya juga menampilkan struktur kimia daripada asam laurat ya. Ini ada gugus OH. Ini adalah struktur kimia dari asam kaprilat ya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tocopherol. Tocopherol ini yaitu suatu senyawa organik dengan gugus fenol yang mengalami suatu metilasi. Nah, tocopherol merupakan suatu antioksidan yang larut di dalam lemak. Nah, mekanisme kerja tocopherol ini mirip sekali dengan vitamin E. Kandungan tocopherol pada minyak VCO yaitu alpha tocopherol ya, atau sering disebut dengan vitamin E. Ini
merupakan strukturnya salah satu contoh daripada senyawa tocopherol. Selanjutnya kita akan membahas mengenai polifenol. Polifenol ini yaitu suatu senyawa alami yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Nah, di dalam tubuh, polifenol ini berperan sama seperti tocopherol, dia juga berperan sebagai antioksidan yang mampu menurunkan resiko terkena berbagai penyakit. Nah, senyawa polifenol ini merupakan senyawa yang dapat ditandai dengan adanya cincin aromatik yang membawa lebih dari satu ion hidrogen. Nah, senyawa polifenol dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada golongan flavonoid, contohnya ada flavon, flavonol, flavonon, isoflavon, antosianidin, dan kalkonia. Dan juga golongan tanin ya, misalnya polimer asam fenolat, katekin ya. Nah, tinggi rendahnya kandungan alfa tocopherol dan polifenol dalam minyak PCO ini sangat ditentukan oleh kualitas bahan bakunya, yaitu kualitas dari kelapanya dan proses produksi yang digunakan. Nah, secara umum, proses produksi yang menerapkan penggunaan panas dapat menurunkan kadar alfa tocopherolnya dan juga polifenol sekitar 25%. Nah, bahkan jika pemanasan yang dilakukan itu berlebihan atau tinggi, bisa menghilangkan kandungan senyawa tocopherol dan polifenol ini ya. Ya, ini merupakan ya struktur dari senyawa polifenol ya, salah satu contoh struktur dari golongan senyawa polifenol ya ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat dari minyak VCO ya. Nah, minyak VCO ini memiliki sifat kimia fisika ya. Yang pertama yaitu dia bersifat organoleptis ya. Yaitu dia tidak berwarna dan berbentuk kristal seperti jarum. Nah, untuk bau dia ada sedikit berbau asam ditambah bau karamel. Kelarutan dari PCO sendiri itu yaitu dia tidak larut dalam air. Nah, tetapi dia larut dalam alkohol ya. Dia larut dalam alkohol dengan perbandingan 1:1. Nah, untuk pH dari minyak PCO ini tidak bisa diukur ya, karena dia tidak dapat larut dalam air. Namun karena dia termasuk dalam senyawa asam, maka kita bisa memperkirakan dia memiliki pH di bawah 7. Namun tidak bisa diukur secara pasti berapa nilai pH-nya. Untuk berat jenis, dia memiliki berat jenis 0,883 ya pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, untuk persentase penguapan, minyak PCO tidak menguap ya pada suhu 21 derajat Celcius. Nah, untuk titik cairnya 20 sampai 25 derajat Celcius. Dia akan berwujud cair pada kondisi ini ya. Untuk titik didih, dia memiliki titik didih pada suhu 225 derajat Celcius. Kerapatan udara minyak VCO ini 1:6,91 ya. Jika kerapatan udara itu 1, maka kerapatan minyak VCO yaitu 6,91. Untuk tekanan uap dalam milimeter raksa, minyak PCO memiliki tekanan 1 mm raksa pada suhu 121 derajat Celcius.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari virgin coconut oil. Nah, manfaat yang pertama yaitu dia berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan pembawa sediaan obat. Nah, di antaranya sebagai peningkat penetrasi dan omilian. Yang kedua, dia dapat mempertajam fungsi kognitif otaknya. Nah, di mana kandungan asam lemak rantai panjang atau MCT-nya dapat diolah lebih lanjut menjadi suatu keton yang dapat dimanfaatkan oleh otak sebagai sumber energi utamanya. Manfaat yang ketiga yaitu kandungan antioksidan yang terdapat di dalam minyak PCO ini sangat tinggi. Seperti yang kita bahas tadi, ada tocopherol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penuaan dini dan menjaga vitalitas tubuh. Selanjutnya, minyak PCO ini efektif dan aman digunakan sebagai moisturizer pada kulit sehingga dia dapat meningkatkan hidrasi kulit. Manfaat selanjutnya yaitu dia dapat membunuh bakteri dan virus penyebab infeksi. Nah, hampir 50% dari asam lemak dalam PCO ini yaitu berupa asam laurat. Nah, ketika asam laurat dicerna, asam lemak ini akan berubah menjadi zat yang disebut monolaurin ya. Zat ini dia mampu mencegah terjadinya infeksi ya, mencegah terjadinya suatu infeksi dengan cara membunuh patogen penyebab infeksi itu sendiri seperti bakteri, virus, dan jamur ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sub kesimpulan. Nah, dari pembahasan yang telah kita simak tadi, dapat kita simpulkan beberapa poin. Yang pertama yaitu minyak PCO dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti dengan fermentasi bantuan enzim atau enzimatis, fermentasi bantuan mikroorganisme, pengasaman, pancingan, pemanasan, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang kedua yaitu dengan metode spontan, itu dengan bantuan enzim lipase dalam santan kelapa, maka rantai-rantai peptida dari protein berat molekul tinggi ini diputus menjadi molekul-molekul sederhana dan akhirnya menjadi peptida-peptida dan asam amino yang tidak berperan lagi sebagai emulgator ya dalam santan, sehingga akan memisahkan minyak dan air. Kesimpulan yang ketiga yang kita dapatkan yaitu ternyata 1 butir kelapa itu mampu menghasilkan kurang lebih 125 ml virgin coconut oil. Kesimpulan yang keempat, nah kandungan utama pada virgin coconut oil ini yaitu ada asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam lemak tak jenuh sekitar 10%. Nah, asam lemak jenuh minyak PCO ini didominasi oleh asam laurat. Pada PCO mengandung kurang lebih 53% asam laurat dan sekitar 7% asam kaprilat. Nah, selain asam laurat dan asam kaprilat sebagai kandungan utama, dia juga kandungannya mengandung antioksidan yang cukup tinggi ya di dalam minyak PCO ini seperti alpha tocopherol dan filiphenol. Nah, kesimpulan yang terakhir yaitu manfaat dari adanya minyak PCO ini, yaitu minyak PCO ini dia berperan untuk mencegah penuaan dini sebagai moisturizer pada kulit, membunuh bakteri dan virus penyebab infeksi, serta mempertajam fungsi kognitif otak. Nah, tentu saja masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya yang tidak
bisa saya jelaskan satu persatu di sini. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan sumber rujukan yang saya pakai dalam penyusunan laporan praktikum atau proyek pembuatan minyak VCO ini. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.